والصيام وأنزل الله فيه ليلة القدر معلومة بالسماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما بعده قد قال تعالى في آياته الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إلى آخر السورة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Al-Qahar, khusus yang masih melaksanakan tarawih pada malam ke-21 ini, pada malam istimewa ini, pada malam mulia ini. Semoga kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam bagi yang tersakinah kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Beberapa pekan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang sempurna. Bahkan saya contohkan ibarat laki-laki Ramadan itu laki-laki ganteng, kaya, cerdas, dan 1001 nilai positif lainnya. Salah satunya, selain Ramadan, diperintahkan kita berpuasa di bulan ini, dan juga ternyata Allah memuliakan Ramadan dengan diturunkannya malam Lailatul Qadar. Turunnya malam Lailatul Qadar adalah contoh sekarang gampang sekali. Mulai malam ini 9 malam ke depan, ini kesempatan kita. Kalau kita punya HP sudah banyak lelet, maka minggu ini kesempatan kita untuk update perangkat lunak, update aplikasi, sempurnakan aplikasi, karena di malam Lailatul Qadar ini perangkat lunak kita, aplikasi kita akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai yang kita butuhkan. Maka mari kita jadikan akhir-akhir Ramadan ini sebagai wahana metamorfosis. Apa itu Lailatul Qadar? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam keberapa Lailatul Qadar? Versi Imam Nawawi, Syekh Nawawi, Imam Syafi'i dan lain sebagainya menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu berbeda sesuai dengan daerah, sesuai dengan orang, sesuai dengan jatuh tanggal 1 Ramadan hari apa. Sebenarnya dapat dideteksi malam Lailatul Qadar itu dari tanggal 1 Ramadan hari apa, maka ditentukan Lailatul Qadar itu terjadi malam keberapa. Penemuan mereka, para ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu tanggal 21, ada yang mengatakan Lailatul Qadar tanggal 23, ada yang mengatakan Lailatul Qadar di tanggal 25. Banyak ulama yang mengatakan Lailatul Qadar itu turun tanggal 27. Bahkan ada ulama yang mengatakan Lailatul Qadar itu turun tanggal 29. Min kulli waqti wa zaman. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu hikmah dan auratnya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita ibadah 1000 bulan di bulan lain yang tidak ada Lailatul Qadarnya, dibanding dengan ibadah 1 malam
yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka ibadah satu malam itulah pahalanya lebih banyak daripada ibadah 1000 bulan di malam-malam yang lain. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Iskandar adalah seorang pejuang di sebelum zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini juga difilmkan, berjuang selama 83 tahun 4 bulan di medan perang, membunuh ribuan kafir. Sam'un al-Ghazi, setelah usianya lewat 83 tahun 4 bulan, habis semua kafir yang dimusuhinya, kemudian beliau kembali ke masjid ibadah selama 83 tahun 4 bulan juga, sampai rambutnya gondrong sampai ke paha. Dan berakhir beliau Sam'un al-Ghazi dipancung oleh orang kafir lantaran istrinya yang mengikat Sam'un al-Ghazi. Dan cerita ini bukan pepesan kosong, tapi dipercaya oleh semua kalangan masyarakat, termasuk orang kafir percaya adanya kisah Sam'un al-Ghazi, sehingga mereka membuat sebuah film yang namanya dipelecehkan, bukan lagi Sam'un tetapi Samson. Samson itu sebenarnya Sam'un dalam kisah Islam. Sebagaimana Iskandar Dzulkarnain dalam sejarah Islam, mereka bikin film tapi namanya bukan Iskandar tapi Alexander. Sebenarnya cerita itu benar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa malam ini lebih baik daripada 10 bulan? Tanazzalul malaikah. Karena pada malam ini malaikat semua turun dari langit, termasuk presidennya malaikat yaitu Jibril alaihissalam. Allah tugaskan turun ke muka bumi pada malam ini. Warohu min kulli amr, untuk mengurus semua urusan-urusan yang berkenaan dengan manusia. Maka Allah menantang kepada kita pada malam ini, siapa di antara hambaku yang meminta harta, akan aku berikan harta. Siapa di antara hambaku yang meminta jabatan, akan aku berikan jabatan. Siapa di antara hambaku yang meminta panjang umur, akan aku berikan panjang umur. Siapa di antara hambaku yang meminta tambahan jodoh, akan aku tambahkan jodohnya malam ini. Subhanallah. Amin, 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 amin. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, semua ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun menurut ilmu tauhid takdir itu sudah ditakdirkan, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di masyarakat berkembang takdir itu tidak bisa dirubah. Yes, takdir tidak bisa dirubah kalau yang berubahnya kita. Sekali lagi, takdir itu tidak bisa dirubah kalau yang merubahnya kita. Kan MPR, DPR itu, Kepres itu tidak bisa dirubah kalau yang merubahnya kita. Kalau yang merubahnya presiden, apa? Kalau yang merubahnya kita, kalau Allah yang mau merubahnya, tidak ada yang mustahil. Allah janji di dalam Al-Quran dengan kalimat yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah tentukan takdir yang sudah dicatat di Lauh Mahfuz, bisa dihapus wa yusbit, dan bisa ditetapkan kalau Allah yang mau berubah. Salah satu contoh dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama ini kita mempercayai bahwa jodoh paling bahagia celaka itu takdir yang tidak bisa dirubah. Umur karena tidak bisa dirubah, ajal itu tidak bisa dirubah. Siapa bilang? Nabi Muhammad SAW mengajarkan adanya doa panjang umur. Allah mengetahui umurna wasoi aja, itu ajaran langsung dari Rasulullah SAW. Ya Allah, panjangkan umur kami. Kalau umur itu tidak bisa dirubah, ngapain Rasulullah mengajarkan doa panjang umur kepada kita? Ketika Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, meminta kepada panjangan umur, berarti umur juga bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah akan menghapus ketentuan Allah yang di Lauh Mahfuz
dan Allah akan menetapkan semua itu tergantung semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di malam-malam ini yuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan harapan kita. Mudah-mudahan kehidupan kita setelah Ramadan tahun ini ada perubahan lebih baik lagi. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.